Pada musim haji tahun ini, pemerintah Indonesia telah mengingatkan kepada jemaah haji untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 2 penyakit menular, yaitu Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS dan Ebola Viral Disease atau EVD. Menurut Menteri Kesehatan Nafsia Emboy di Jakarta, jamaah harus menjaga kondisi kesehatan agar prima. Kalau tidak sehat, sebaiknya jangan berangkat. Penyakit Ebola sendiri telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional atau PHEIC. Virus itu juga telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dalam waktu relatif singkat. Jika dibandingkan dengan MERS, penularan Ebola relatif lebih sulit karena melalui cairan tubuh, sedangkan MERS dapat ditularkan melalui udara. Meski demikian, jemaah haji diharapkan dapat mewaspadai penularan penyakit-penyakit tersebut dengan segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan jika mengalami gangguan kesehatan. Ya, dan untuk membahas hal itu telah hadir di studio kami Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Ali Gufron Muti dan juga Dokter Ahli Penyakit Dalam Ana Uyainah. Selamat siang Dokter Ana, selamat siang Pak Wakil Menteri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Siang. Saya langsung pertama ke Pak Wamen dulu. Pak Wamen sudah berangkat kemarin kloter pertama ya untuk jamaah haji ini. Lalu apa saja yang sudah diupayakan dan sedang diupayakan untuk kemudian mencegah jangan sampai jamaah haji ini terkena penyakit yang tidak kita inginkan? Iya, pertama bahwa kita sudah surati edaran di kantor-kantor kesehatan pelabuhan ini termasuk airport di tempat pemberangkatan ya untuk melakukan kewaspadaan yang lebih tinggi dan yang lebih bagus begitu ya. Itu untuk petugas-petugas kita. Demikian juga kita sudah memiliki pusat kesehatan haji ya. Ini yang terkait langsung dengan jamaah dan kita sediakan setiap kloter itu 1 dokter, 2 perawat minimum ya. Untuk mereka memberitahukan kepada calon jamaah ya sebelum berangkat itu dalam proses perjalanan dan juga nanti di sana ataupun pada waktu pulang gitu. Ya. Dan akhirnya kalau menurut Anda ini yang perlu dilakukan nanti ini untuk bagi jamaah hajinya sendiri. Nah, ini kan juga penting nih Pak Wamen. Nah, ini apa nih Pak? Jemaah haji sendiri pertama ya, mereka sebelum berangkat ya, terutama yang sudah memiliki risiko-risiko sakit atau bahkan sudah memiliki penyakit ya. Banyak itu yang sudah memiliki penyakit kronis seperti diabetes mellitus ya dan lain sebagainya, itu harus cek dulu. Ya, dia harus konsultasi kepada dokter dulu, jangan lupa bawa obat, minum obat ya. Ini harus terus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mereka harus menjaga daya tahan tubuhnya itu tetap bagus gitu ya. Oleh karena itu keseimbangan antara istirahat ya, aktivitas fisik, beribadah segala macam itu mesti harus diperhitungkan gitu ya. Termasuk pola makannya ya. Dan sampai terlalu banyak lemak-lemak aja, kurang gerak ya. Jadi gizi yang cukup dan seimbang ya. Kemudian seperti buah-buahan ya, cairan yang cukup ini harus diperhatikan ya. Kemudian jangan sampai katakanlah kontak-kontak atau foto-foto dengan onta ya kayak gitu ya, itu sementara tidak dilakukan dulu ya. Nah demikian juga kalau di tempat kerumunan ya, terutama kalau ada ya, kita tidak membedakan tapi untuk lebih hati-hatinya orang yang kemungkinan berisiko ya, katakanlah yang datang dari Afrika, kalau bisa ya jangan terlalu deket-deket lah gitu ya. Gitu ya, apalagi kalau sudah ada orang diduga infeksi jangan sampai kita kontak gitu ya. Kemudian kalaupun terpaksa kemudian harus di tempat kerumunan, dia harus pakai masker ya. Tapi masker ini bukan untuk Ebola tapi untuk MERS coronavirus gitu. Oke, baik. Saya ke Dokter Ana. Dokter Ana, kalau kita melihat ini banyak sekali penyakit yang membuat jamaah haji ini khawatir nih. Ada MERS, ada juga Ebola juga mungkin yang sekarang sedang dikhawatirkan. Apa sih Bu yang mungkin bisa dijelaskan bahwa penyakit ini perlu dikhawatirkan atau tidak sih Bu? Mengingat ini jamaah haji kan pasti berangkat ada rasa cemas juga nih kalau berangkat. Nah, ini apa Bu kalau dari sisi medisnya? Ya, untuk kekhawatiran sebenarnya kalau kita lihat grafik untuk MERS, kita lihat grafik Maret mulai tinggi, April paling tinggi, Mei turun, Juni sudah turun, Juli bahkan hampir tidak ada, tapi sayangnya Agustus ada lagi nih. Nah, tadinya sudah hampir kita sudah tidak khawatir, tapi karena Agustus mulai ada maka dipersiapkan dari pemerintah Saudi. Nah, kalau kita sering dengar moto dari haji, tidak ada yang tidak batuk kecuali onta, gitu kan. Nah, jadi ini yang harus kita bedakan, batuknya ini batuk flu biasa atau batuk flu dari MERS.
Nah ini yang harus kita kenali. Kalau flu biasa itu batuk, pilek seperti biasa, minum obat sembuh, berkurang. Tetapi untuk MERS ini dia batuk, demam, kemudian cepat, itu mungkin hari kedua, hari pertama sudah rasa sesak dan nyeri dada, diobati tidak berkurang. Jadi kalau sudah seperti itu harus segera. Tapi kalau untuk saat ini karena memang kekhawatiran kita ada, walaupun flu segera saja ke dokter, nanti biar dokter yang menilai. Jadi jamaah haji kan dokter kloter ada. Nah, begitu ada keluhan demam, flu, segera ke dokter, nanti dokternya yang menilai dan memantau. Jadi begitu ada keluhan, dokter biasa mendengarkan ada ronhi, ada pneumonia, itu segera dirujuk ke rumah sakit. Nah itu untuk MERS, Bu. Kalau untuk Ebola, nah ini kalau untuk Ebola, mengkhawatirkan. Nah, ini bagaimana? Ya, Ebola ini hal yang baru ya untuk yang karena kalau sudah masuk ke Saudi, jamaah memang kekhawatiran akan lebih karena memang mortalitasnya, angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan dengan MERS. Hanya memang Ebola karena penularannya lewat cairan, jangan dekat-dekat itu utamanya. Tapi kalau MERS karena ada lewat udara, itu ya tadi masker jangan lupa. Nah yang saya mungkin untuk dihimbau, pakai maskernya jangan asal masker. Ya, masker itu yang baik memang ada tuh ukurannya 20x18, itu akan nyaman sekali. Jadi benar-benar terlindungi. Dan masker itu sekarang kita lihat ada masker yang kasa, ada masker yang beli, kan dijual banyak itu. Kalau ini pemerintah Saudi juga harus mengantisipasi kalau jamaah banyak yang pakai masker yang jual, itu harus disediakan benar-benar tempat sampahnya untuk buang masker. Jangan sampai masker itu menjadi sumber penularan. Oke, baik. Dr. Ana juga Pak Wamen, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.